Prinsip adalah suatu kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai suatu pedoman untuk berpikir dan bertindak. Next, pengertian belajar. Belajar merupakan semua aktivitas mental dan psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah dan sebelum belajar. Sedangkan pengertian pembelajaran sendiri adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Adapun pengertian prinsip belajar merupakan landasan berpikir dan sumber motivasi agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Sedangkan prinsip pembelajaran merupakan petunjuk teoritis atau landasan berpikir yang digunakan guru sebagai pedoman dalam menyusun sebuah metode pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dinamis dan terarah. Adapun prinsip belajar menurut Rothwell AB pada tahun 1961 yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan dapat ia belajar baik secara mental maupun psikis. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu kondisi dari pelajar untuk mengatur arah kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang sesuatu yang hidup atau gambaran umum pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip tujuan. Tujuan sendiri merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang, baik guru maupun peserta didik. Yang kelima, prinsip evaluasi. Evaluasi ini seperti penilaian, di mana guru akan memberikan nilai untuk mengukur seberapa paham siswa akan materi-materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajarnya dalam situasi baru. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer dan kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya disebut retensi. Terus yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup akan pembentukan konsep, berpikir, menalar, menilai yang berhubungan dengan aktivitas mental dengan berkaitan proses belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru, di mana mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan juga sikap. Yang kesembilan, prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian punya peranan penting dalam kegiatan belajar di mana guru harus memberikan perhatian lebih kepada siswanya dan juga motivasi yang merupakan tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang pada proses pembelajaran. Yang kedua, keaktifan belajar. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan dan belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat, pengulangan belajar. Prinsip belajar menekankan perlunya adanya pengulangan supaya materi-materi tersebut akan berkembang, seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka materi-materi yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan menjadi sempurna. Yang kelima, sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif atau metode untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Yang keenam, pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Di sini, siswa mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Format sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan lainnya merupakan cara mengajar yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang segera diperoleh siswa dapat membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat.
That's all from me. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.